Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema apa yang dirasakan kepada kamu, khususnya untuk kamu yang berzodiak Pisces. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Pisces. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke, teman-teman, kita akan langsung mulai ya. Kita akan ambil 5 kartu untuk melihat kira-kira apa yang dirasakan kepada kamu nih, para Pisces. Untuk kamu yang sedang dalam tahap pendekatan, untuk kamu yang sedang mendekati seseorang, atau untuk kamu yang memang agak penasaran nih, sebenarnya bagaimana sih perasaannya kepada kamu? Apakah dia ada pikiran-pikiran tertentu, pendapat tertentu, perasaan tertentu yang selama ini belum dia ungkapkan kepada kamu? Oke. Kita sudah ada 4 ya, ada The Moon, Page of Swords, Ten of Wands, Nine of Swords. Oke. Satu lagi ya. Ini ada 4 kartu, kita akan ambil 5. Nine of Wands. Oke. Iya, geser dikit. Oke, untuk teman-teman Pisces, di sini kalau aku lihat ya, sebenarnya pada awal pertemuan pun ya, pada awal sekali ya, mungkin pertemuan pertama kamu ya, benar-benar ketemu dia gitu. Sebenarnya di awalnya juga dia sudah ada ketertarikan kepada kamu, sebenarnya di awalnya juga gitu. Nah, tetapi seiring berjalan waktu, seiring kalian lebih sedikit mengenal satu sama lain, mungkin dari chat, mungkin dari ngobrol, mungkin dari ketemuan beberapa kali ya. Kalau aku lihat pertemuan kalian itu masih cenderung singkat ya, mungkin hanya baru beberapa kali ya, atau mungkin baru beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Bahkan beberapa bulan pun mungkin kalian hanya ketemu 1 atau 2 kali, nggak banyak gitulah istilahnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi setiap kali pertemuan dia akhirnya menemukan sesuatu yang baru dari diri kamu yang ternyata mematahkan asumsi dia pada awalnya mengenai diri kamu, kurang lebih seperti itu. Karena di sini ada The Moon ya, The Moon itu jadi kayak merasa misterius ya, ada rasa misteriusnya, tapi lebih kepada ternyata apa yang dia bayangkan selama ini tentang kamu itu nggak sesuai gitu. Tapi dalam artian positif loh ya. Oke. Contohnya mungkin pada awalnya kamu kelihatannya mungkin agak pendiam, agak pemalu gitu ya. Mungkin dia ngerasa mungkin orangnya berarti kamu agak kuper nih, agak kurang pergaulan. Pasti kamu orangnya kalau lagi ngomong pasti canggung nih, pasti terbata-bata. Tapi seiring dia ketemu sama kamu, ternyata kamu ngomongnya lancar, kamu ngomongnya ternyata ada esensinya, nggak asal ngomong doang, malah malah terkesan kelihatan banget gitu bahwa ternyata kamu itu ternyata memiliki pemahaman ataupun tingkat intelektual yang ternyata tinggi gitu ya. Dan dia jadinya kaget sendiri, loh selama ini gua kira dia pendiam nggak bisa ngomong, ternyata sekali ngomong jadi kayak berbalik gitu ya, dia berasumsi A, ternyata A-nya itu dipatahkan dengan B, tapi dalam artian positif. Karena itulah dia jadi terkejut. Terkejutnya itu kayak double gitu ya. Beda loh ya, kalau memang kita berasumsi orang itu pandai berbicara dan sebagainya, ternyata dia emang pandai, kita nggak akan terlalu kaget. Tetapi kalau misalkan kita berasumsi tadinya dia nggak begini dan ternyata dia begitu, nah itu yang lebih mengejutkan kita. Nah itu loh yang dia rasakan gitu, dia itu benar-benar terkejut. Nah, seiring berjalannya waktu, dia ketertarikan dia itu nggak secara sadar ya, karena rasa terkejutnya dan rasa kagumnya itu makin nambah, dan kalau aku lihat sekarang ini sebenarnya udah agak makin dalam sih. Oke, karena dia karena banyak sekali sih asumsi yang akhirnya dia terpatahkan sendiri, yang pernah dia pikirkan gitu. Demunnya ini lumayan kuat. Karena di sini ada Page of Swords juga ya. Mungkin orangnya ini bukan ini ya, bukan menjudge ya, tapi mungkin orangnya ini orang yang kamu fokuskan ini punya kecenderungan agak agak singkat menilai kepribadian orang hanya sekilas doang. Kalau jadi dia punya anggapan mungkin kalau orangnya begini, kemungkinan dia begini. Kalau orangnya begini berarti kepribadiannya begitu gitu loh. Oke.
Nah, sebenarnya dari semenjak mengenal kamu dia sadar gitu bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki ceritanya masing-masing. Apa yang kelihatan di mata belum tentu itu kepribadian orang tersebut seutuhnya. Nah, inilah yang dia kelihatan sama yang dia lihat sama kamu gitu ya. Mungkin pada awalnya dia ngelihat kamu kayaknya manja deh, kamu kayaknya aleman deh. Mungkin kamu kayaknya kalau ditinggal pasti mewek-mewek deh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kamu independen, kamu mandiri, kamu bekerja keras. Dan asumsi dia terpatahkan. Dia jadi kagum, tapi disertai rasa kaget juga. Makanya itu rasanya makin mendalam, double gitu ya. Jadi istilahnya kayak dia kemakan sama asumsi dia sendiri, tapi justru sebenarnya itu dalam arti positif. Perasaan dia jadi makin dalam sama kamu, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, di sini uniknya ada Ten of Wands dan Nine of Swords ya. Makin ke sini justru dia yang makin merasa kayaknya dia yang perlu berbenah diri deh. Makin ke sini ya. Gitu ya. Karena si Ten of Wands sama Nine of Swords di awal kali pertemuan ya, karena mungkin asumsi-asumsi yang dia buat tentang kamu, dia merasa nih orang pasti gampang lah, gampang dimanipulasi lah, dia di bawah gua lah gitu. Istilahnya pasti gue lebih dewasa lah, pasti nanti ujungnya gue yang ngajarin dia lah, dia kayak merasa di atas angin gitu loh. Nah, semakin ke belakang dia sadar ternyata dia lo yang harus banyak berbenah. Kamu itu justru udah dewasa, kamu udah independen, kamu mandiri, kamu cuma nggak nunjukin aja gitu. Nah, sekalinya ditunjukin dia kaget, kayaknya ternyata dia deh yang perlu banyak belajar deh, kayaknya dia deh yang perlu berbenah diri deh. Dan dia sekarang malah jadi agak-agak insecure gitu, jangan-jangan dia yang nggak pantas loh untuk kamu gitu loh ya. Jadi kayak ini benar-benar namanya senjata makan tuan sih ya, karena dia cepat berasumsi dan segitu cepatnya juga asumsi dia dipatahkan ya, jadinya seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada Knight of Wands ya, nggak perlu takut. Knight of Wands kamu nggak bakal ngeliat gitu, nggak bakal ngeliat secara gamblang dia kayak insecure atau dia canggung atau dia ngerasa kayak nggak nyaman. Nggak, pasti tetap aja dia kelihatan cool pada saat kalian ketemuan. Tetap aja dia kelihatan kayaknya wah berwibawa, mungkin berkarisma, mungkin nyaman, mungkin ngobrolnya wah kayaknya nyaman dan sebagainya sebenarnya, tapi dalam hatinya insecure. Dan kayaknya aku rasa kamu tahu deh gitu ya. Oke, aku rasa kamu juga bisa ngeliat kayaknya semenjak beberapa kali ketemu agak berubah gitu loh. Dia udah nggak kayaknya udah nggak tahu ya, ini aku agak susah. Tapi aku ngelihatnya sih kayaknya ya, karena kamu water sign juga ya Pisces ya. Water sign itu biasanya intuisinya tinggi. Kamu ngelihat ada perubahan pasti. Setelah beberapa kali ketemu, entah kenapa dia kayaknya sekarang itu jadi lebih halus ngomong, bukan halus ya. Kayak lebih perhatian, kayak lebih menghargai pendapat kamu, kayak lebih nunggu kamu itu mau apa lagi sih, sesuatu yang baru yang ingin kamu tunjukkan gitu loh. Oke, nah kurang lebih seperti itu tandanya sebenarnya dia udah insecure, ketertarikan dia makin dalam, rasa dia makin dalam, dan rasa insecure dia makin tinggi, tapi dia tutupin. Tapi ya di mata water sign yang memang pada sejatinya intuisinya tinggi ya, itu sih kayak makanan buat kamu ya, yang kayaknya nggak perlu apa ya, kayaknya nggak perlu energi ekstra lah ya untuk melihat hal seperti itu. Kamu juga tahu sih aku rasa kurang lebih seperti itu ya para Pisces. Oke, kita coba lihat ya untuk kelima kartu berikutnya, kira-kira apakah dia akan ada High Priestess muncul. Apakah dia ada perasaan-perasaan lain nih yang mungkin dia nggak bisa ungkapkan kepada kamu, ataupun mungkin selama ini dia bisa pendam aja gitu ya. Oke. Oke, di sini kita sudah ada 5 kartu. Knight of Pentacles, The Empress, King of Pentacles, sorry ya, ini King of Pentacles, The Empress, Knight of Pentacles, King of Cups. Oke. Bottom of the deck-nya Death ya, di sini Death. Oke. Oke, teman-teman Pisces ya. Bottom of the deck-nya ada Death. Di sini kita lihat ya 5 kartu berikutnya ada The High Priestess ya. High Priestess artinya introspeksi ya. Sekarang dia itu jadi dalam tahap yang introspektif dia. Dia benar-benar akhirnya melihat diri dia kembali gitu ya, bahwa selama ini dia mungkin cepat berasumsi mengenai orang, mungkin cepat menjudge kepribadian orang tanpa mengetahui seluk-beluknya, dan dia sadar bahwa mungkin bisa jadi itu adalah salah satu kekurangan dia yang perlu dia perbaiki sekarang ya, semenjak dia kenal sama kamu nih. Oke. Intinya setelah semenjak dia kenal sama kamu yang ternyata penuh dengan kejutan yang membantah semua asumsi dia yang mungkin selama ini lebih sering benar daripada salahnya gitu ya. Oke, nah dia jadi sadar bahwa banyak loh dari diri dia yang perlu dibenahi gitu.
Di satu sisi, kalau aku lihat, mungkin ada kecenderungan ataupun ada kemungkinan dia akan menarik diri ya di sini ya, aku sorry banget harus mengatakan itu, ada kecenderungan dia akan menarik diri, bukan berarti dia tiba-tiba nggak mau ngechat kamu ataupun putus kontak ya kalau memang kalian reguler, tetapi sedikit demi sedikit dia itu, karena dia ingin lebih memusatkan kembali energinya gitu. Dia tahu gitu ya, karena semenjak kenal kamu dia tahu bahwa sebenarnya banyak banget yang harus dibenahi dari diri dia gitu. Dan di sini ada di Empress Knight of Pentacles juga ya. Dia ngerasa bahwa untuk ketemu kamu sebagai teman aja dia ngerasa kayaknya dia nggak bisa gitu. Karena satu memang dia sendiri juga sadar ya, dia banyak berasumsi yang enggak yang salah gitu ya mengenai diri kamu. Dan yang kedua juga sebenarnya rasa dia ke kamu itu walaupun cenderung sebentar, pertemuan kalian sebentar, singkat, nggak terlalu lama, rasa dia ke kamu itu dalam, bener dalam loh kalau aku lihat di sini ya, gitu. Nah dia sadar, dia ngerasa dia banyak kekurangan, tapi rasa ke kamu itu dalam gitu. Nah nanti kalau dia ketemu kamu, sedangkan dia harus terus-terusan istilahnya apa ya, secara luar dia harus bersikap seolah-olah dia cool aja, dia keren aja, dia santai-santai aja, kayaknya itu malah menjadi beban sendiri deh buat dia gitu, menurut dia sih kayak gitu. Karena itulah nanti kalau aku lihat memang kemungkinan besar dia akan sedikit demi sedikit menarik diri. Oke, dan sini ada King of Cups ya. Sebenarnya kalau aku lihat ada kemungkinan orang yang kamu fokuskan ini fire sign ya, fire sign. Jadi Aries, Sagittarius ataupun Leo bisa jadi ya, tapi tentunya karena ini general bisa dari sign manapun. Oke. Tapi sini ada King of Cups. Sebenarnya terlepas dari dia sign apapun, sebenarnya hati dia itu sensitif ya. Oke, bukan berarti dia gampang nangis ataupun gampang gampang emosional sih bisa aku bilang di situ ya, karena King of Cups juga kadang bisa diartikan seperti itu ya. Mungkin kalau terkesannya dia tenang ya, tapi sekali marah mungkin meledaknya itu langsung bikin semua orang kaget, itu ada salah satu sifat dia. Tetapi lebih kepada dia itu sensitif sebenarnya. Jadi kalau ada sesuatu yang menyakitkan hati dia, dia cenderung menarik diri gitu. Ataupun membuat diri dia nggak nyaman, dia akan cenderung menarik diri. Karena dia tahu kalau dia memaksakan, nanti dia malah meledak dan mungkin bertindak yang kurang baik ataupun berbicara yang kurang enak gitu kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia nggak mau hal itu. Karena itulah dia agak menarik diri nih, sedikit demi sedikit dari kamu ya. Aku sorry banget harus ngomong kayak gitu. Kalau aku lihat sih ada kemungkinan ya, tentunya ya ini tapi tetap nggak menutup kemungkinan bisa jadi komunikasi kalian justru nanti akan berlangsung lebih lancar, sambil dia juga sedikit demi sedikit memperbaiki dan membenahi diri dia. Oke. Nah, ini memang situasinya agak-agak tricky ya, agak-agak sulit juga ya. Karena kalau aku lihat sebenarnya perasaan kamu ke dia itu juga mulai timbul ya. Kamu juga mulai peduli, kamu juga mulai ada rasa yang cukup mendalam ya. Belum mendalam banget sih kalau aku lihat, tapi mulai timbul gitu ya. Dan memang pada awalnya kamu mungkin ada rasa ilfil nih karena sering diasumsikan begini-begini nih. Oke, tetapi sebenarnya kamu itu sangat pemaaf dan kamu sangat open, kamu terbuka, kamu ngerti gitu loh kalau orang berasumsi tentang kamu, dan kamu nyadar juga karena memang kadang kamu menunjukkannya nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi secara keseluruhan hidup kamu, dan kamu juga ngerti dan buat kamu nggak masalah. Nah, tapi kadangkala untuk orang lain yang sadar akan kesalahannya ya mungkin mereka sendiri yang nggak bisa menerima bahwa mereka sudah melakukan kesalahan gitu. Nah, bottom of the deck-nya ini ada Death ya, bisa kita artikan kiat, saran ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu para Pisces terhadap situasi ini. Oke. Nah, di sini bisa ada dua kemungkinan ya, karena Death bisa diartikan berakhirnya sesuatu siklus, bisa juga diartikan awal suatu siklus yang baru. Jadi ya bisa ada dua kemungkinan Death di sini ya. Oke, karena aku nggak bisa memastikan siklus yang mana, aku akan menjelaskan dua-duanya. Bisa jadi ini adalah akhir sebuah siklus yang artinya memang bisa jadi nanti kemungkinan mungkin komunikasi kalian lama-lama akan berangsur menurun, dan mungkin saja pada akhirnya ya kamu harus belajar merelakan dia bahwa mungkin memang kalian belum berjodoh ya, paling nggak untuk saat ini, karena masih ada persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak, dan mungkin kalian belum berjodoh di saat ini, dan kamu harus belajar melepaskan, move on ya, healing juga ya, pastinya tetap sakit ya walaupun kalian belum terikat dalam suatu komitmen dan apapun gitu ya, tetapi
berusaha untuk merelakan dan percayalah kepada semesta nantinya di masa depan ketika di waktu yang tepat, di kondisi yang tepat, kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat juga. Nah, tapi di sini yang perlu kamu bangga gitu ya, bangga terhadap diri sendiri adalah benar-benar nggak dipungkiri kehadiran kamu itu membawa perubahan yang sangat besar untuk diri orang tersebut, orang yang kamu fokuskan sekarang. Benar-benar orang yang kamu fokuskan ini aku melihat ya, aku bisa ngerasain bahwa semenjak ketemu kamu itu benar-benar cara pandang dia terhadap dunia itu benar-benar berubah. Oke? Bahkan yang sesingkat itu aja itu kamu bisa ngubah cara pandang dia sampai segitunya loh. Oke? Nah, itu kamu harus benar-benar berbangga diri karena memang kadang kita harus ketemu seseorang yang benar-benar bisa gitu ya mematahkan semua asumsi kita mengenai dunia gitu, dan akhirnya kita baru bisa belajar. Nah, kamu itu istilahnya setiap orang kan punya jalan hidupnya masing-masing ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya bisa jadi dia dipertemukan dengan kamu itu adalah memang salah satu fase kehidupan terbesar yang memang harus dia lalui untuk belajar agar dia bisa menjadi lebih dewasa. Nah, kamu harus berbangga karena kamu bisa menjadi bagian dari perubahan besar dari hidup dia. Walaupun pada akhirnya kalian tidak bisa bersama. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, itu kalau artinya adalah akhir dari siklus ini. Nah, bisa jadi ini menjadi awal siklus yang baru, yang dimana kalau memang dia tetap ternyata membulatkan membulatkan tekad untuk tetap berhubungan dengan kamu ataupun berusaha untuk mengatasi rasa insecure dia sambil berbenah diri juga dan tapi tetap mengenal kamu. Ini bisa jadi awal suatu hubungan yang sangat sehat kalau aku bilang ya, bisa sangat potensial untuk menjadi hubungan jangka panjang, dan mudah-mudahan kalau ini memang benar menjadi awal siklus yang baru untuk suatu hubungan ataupun komitmen yang baru, mudah-mudahan kamu bisa sesegera mungkin ya dengan dia melaju ke jenjang hubungan ataupun komitmen yang lebih serius. Oke, tentunya sekali lagi ini ada dua arti, dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan ini bisa memberikan kamu referensi ataupun pertimbangan agar kamu bisa mengambil keputusan yang paling tepat yang tentunya bisa membawakan kamu kepada kebahagiaan di masa nantinya. Jadi good luck ya untuk kamu para Pisces. Oke teman-teman, cukup sekian ya untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.